kayak Wildan tadi katanya sudah bekerja 2 tahun. Nah, paling tidak Wildan di perusahaan itu sudah punya posisi yang kira-kira sesuai keinginan dan harapannya nggak? Kalau belum, nah kamu punya target. Kalau 4 tahun kamu gitu-gitu aja, nah usahakan kamu cari pindah kerja. Nah, begitu. Karena kan kamu sudah memiliki kemampuan. Gitu ya. Perusahaan, kalau karyawan yang potensial, yang berkualitas keluar, rugi nggak kira-kira? Rugi. Karena dia kalau merekrut lagi, ya, merekrut karyawan lagi butuh biaya, butuh waktu, ya. Nah, jadi Bapak orang HRD sekali lagi ya. Jadi kalau karyawan itu keluar karena karyawan ini nggak puas, kesejahteraannya nggak bagus, gajinya nggak naik-naik, ya kan? Suasana kerjanya nggak bagus, itu perusahaan yang rugi, ya. Tapi kalau keluar karena kita dikeluarin kita nggak bagus, ya itu berarti kitanya yang nggak bagus, gitu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut, ya. Nih Bapak masih nih, gatel-gatel tenggorokannya nih, mau menjelang ya. Saya gini nggak banyak ngomong kan, tapi karena kuliah ya pasti ngomong kan gitu. Makanya harus bisa pakai minum air. Tapi badannya udah mulai agak enakan. Biasanya nggak begini Bapak ya. Oke, kita lanjut. MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Itu biasanya dalam buku literatur selalu mengupayakan membicarakan tentang perencanaan atau yang lebih dikenal dengan planning. Nah, ya. Planning, perencanaan. Ya, dalam suatu perusahaan pasti ada rencana apapun ya, rencana kerja perusahaan. Kalau di SDM-nya, di personalianya atau di human resources manajemennya, perencanaan kapan ini karyawan ini dibutuhkan, kapan perusahaan memberikan pelatihan, ya. Kemudian kapan urusan penggajian ini dirubah dan seterusnya ya. Jadi ada perencanaan. Kemudian pengorganisasiannya. Nah, organisasinya ya. Nah, organisasinya seperti apa? Ya tadi strukturnya ya. Nggak mungkin perusahaan nggak punya struktur organisasinya kan, struktur perusahaan. Mulai dari pimpinan tertingginya tadi, BOD-nya direkturnya siapa, direktur utamanya siapa yang mau diganti, dirubah atau diperpanjang, BOD-nya dan seterusnya, butuh bagian staf berapa dan seterusnya. Itu namanya pengorganisasian. Pengarahan, pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan ya, pemberian kompensasi. Apa itu kompensasi? Siapa mau jawab? Kompensasi itu apa? Kompensasi dengan rembes sama nggak sih, Mister? Oh, beda. Ya, kalau rembes itu penggantian ya, penggantian uang yang kita gunakan lebih dulu. Rembes itu kita kan umpamanya ada tugas dinas keluar umpamanya, di mana kita menggunakan uang kita dulu, uang karyawan dulu, nanti diganti, itu namanya rembes. Tapi kalau kompensasi itu berupa apa? Berupa hak yang diberikan di luar gaji. Kompensasi ya, kompensasi diberikan di luar gaji. Kalau gaji memang udah salary, udah tersendiri, udah pasti orang kerja dapat gaji. Tapi kompensasi itu lain-lain, beda-beda. Ada kompensasi berupa kita dapat kendaraan dinas, ya kan nggak semua orang dapat kendaraan dinas. Kompensasi, terus kita dapat uang insentif, itu kompensasi, itu di luar gaji. Kompensasi bonus, itu bonus kompensasi. Tunjangan nggak sih, Mister? Tunjangan juga kompensasi
Ya. THR. THR juga kompensasi ya, tapi lebih semua perusahaan tidak sama itu kompensasi ya. Makin banyak kompensasi, makin senanglah karyawan kan. Kayak bonus. Bonus itu diberikan jika apa? Mencapai target, Mister. Jika mencapai target. Nih Laila, Bapak belum lihat wajah kamu nih. Coba buka dulu. Tadi kan udah, Mister. Parah. Iya, masa melihat lagi nggak boleh. Ya, jadi apa namanya? Kayak bonus kan, kalau perusahaannya profit, untung ya ada bonus. Kalau nggak apa namanya? Kalau nggak perusahaannya nggak untung, ya nggak dapat lah bonus. Nah, itu aja. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masih cerita awal nih ya tentang SDM dan MSDM. Pertemuan pertama nih. Mudah-mudahan sampai 2 sesi ini ya. Manajemen SDM ya didasari suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia. Nah, itu katanya begitu ya, bukan mesin. Bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Nah, ya. Jadi manusia ini harus dimanusiakan lah. Nah, diberikan apa namanya? Pengetahuan ya, diberikan pengarahan. Jadi ada jam kerjanya, ada jam istirahatnya ya. Jadi nggak kerja kayak di Jepang sana ya. Jepang sana tuh lucu tuh, memang begitu ya. Itu kalau cepat pulang malah malu dia, diketahui oleh orang rumah sama istrinya. Nah, suaminya nggak laku, nggak bermanfaat gitu, karena cepat pulang. Nah, jadi makanya dunia itu memang untuk bekerja aja. Nah, orang timur nggak begitu ya. Nah, kita kan ada istirahatnya, kumpul keluarga. Makin cepat pulang makin bagus ya. Ya, yang pasti kerja ada waktunya, ada waktu istirahat. Jadi harus dimanusiakan lah gitu. Karyawan itu dimanusiakan. Ya, bahwa Armstrong mengatakan bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi atau perusahaan. Jadi dimaksimalkan. Ya. Jadi ibarat kita baru bekerja kan, baru bekerja kita harus dimaksimalkan dan kita harus memaksimalkan diri juga sama-sama. Ya, jangan sampai kita nggak maksimal di perusahaan dan perusahaan tidak memaksimalkan kita. Ya, potensi kita nggak keluar, perusahaan juga rugi lah. Begitu ya. Kemudian menurut Kenoi, dia mengatakan suatu metode memaksimalkan hasil sumber daya tenaga kerja mengintegrasikan MSDM ke dalam strategi bisnis. Ya, namanya perusahaan pasti ujung-ujungnya bisnis ya. Yayasan juga bisa dikatakan bisnis. Kenapa Pak? Ya pasti harus ada target apa? Profit, keuntungan ya. Kalau nggak bisa berkembang. Walaupun namanya yayasan ya, cuma tadi bukan semata-mata mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan hal-hal yang lain ya, begitu. Indri ini ada 2 kembar ya? Enggak ya? Pakai 2 channel. Enggak, Mister. Ya. Satu doang. Iya. Enggak, ini gambarnya ada 2 masalahnya. Oh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Manajemen SDM itu apa? Menurut Bambang Wahyudi, MSDM menurut Bambang Wahyudi dikatakan ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan, mengembangkan, dan memelihara SDM yang kompeten. Ya, sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi yang bersangkutan. Nah, ini kata Bambang ya. Apa sih itu MSDM?
ilmu ya, ilmu tentang memajukan, mengembangkan sumber daya manusia, ya, agar kita bisa betul-betul berpotensi lah, memiliki potensi ya, dan bisa dimaksimalkan secara efisien sehingga kita menjadi pribadi yang puas bekerja di perusahaan tersebut. Kira-kira kalau kita nggak puas di perusahaan itu kerja gimana, Indri? Kurang nyaman dalam bekerja, Mister. Ya maksud Bapak kalau Indri suatu ketika nanti di perusahaan itu sudah tidak nyaman, nggak serak lagi, kira-kira gimana Indrinya? Apa tetap mau di situ? Keluar, Mister. Iya, udah pasti itu. Ya. Ya. Jadi itu kembali ke diri kita. Kalau kita bekerja di perusahaan itu sudah nggak nyaman, anak bapak tuh gitu, perempuan ya. Yang nomor 1, udah 2 kali dia keluar dari perusahaan tersebut. Akhirnya dia baru wirausaha sekarang. Nggak cocok sama pimpinannya orang Korea. Ya. Tapi dia udah belajar ilmu banyak lah. Yang pertama waktu itu perusahaannya di merger. Nggak cocok. Ya nggak dia aja, ternyata banyak rekan-rekannya yang lain nggak cocok. Ya pilih keluar lah. Ya, daripada makan hati, kira-kira gitu. Tapi kalau saran Bapak, kalau adik-adik nanti mau pindah keluar tuh pastikan dulu ya. Idealnya dapat pekerjaan tempat yang lain. Karena proses tes dengan kita pindah kerja, dengan posisi masih kerja, dengan kita off itu beda ya. Begitu. Baik, kita lanjut. Nah, coba Bapak mau dengar suara Indri dulu. Nah, baca slide yang kelihatan itu. Edwin B. Freeport tahun 2022 ayat 9, MSDM merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengembangan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat. Iya, oke, thank you Indri ya. Edwin Filippo mengatakan ya, MSDM sama tadi ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nah, ini bagian dari apa itu ilmu MSDM ya. Sama dia mengatakan pemeliharaan. Pemeliharaan ini maksudnya apa? Karyawan itu dipelihara. Cara meliharanya gimana? Ya kasih pelatihan. Indri udah kerja kan? Sudah. Indri udah kerja? Sudah, Mister. Sudah pernah ikut pelatihan belum? Sudah, Mister. Nah, itu salah satu Belum sih. pelatihan dari kantor. Pelatihan di mana gitu? Belum. Oh, belum. Ya, nanti ke depan pas. Saya statusnya magang, Mister. Oh, masih magang. Nah, nggak apa-apa ya. Magang itu Iya. juga bagian dari kerja. Nanti kalau di perusahaan, ya namanya karyawan itu, dia akan itu tadi mendapatkan pelatihan. Apa tujuan pelatihan? Ya biar tambah memiliki kemampuan. Nah, pelatihan ini nanti kita sampai ke materi berikutnya ya. Ada 2 itu. Ada pelatihan internal, ada pelatihan eksternal. Kalau internal berarti perusahaan yang ngadain. Tapi kalau eksternal kita dikirim keluar. Begitu ya. Baik, yang berikutnya menurut Melayu Asibuan. Ya. Ini ahli SFDM Indonesia nih ya. Dia mengatakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ya, hampir sama ya. Ya, intinya peran tenaga kerja lebih efektif dan efisien. Sehingga target perusahaan tercapai. Apa target perusahaan? Ya, nggak jauh-jauh tadi kan. Bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan profit atau margin sesuai yang diharapkan.
ya makin besar profitnya, makin maju dong perusahaannya, makin berkembang. Pepatah mengatakan di dalam dunia MSDM dikatakan the right man on the right place on the right time. Ya, jadi orang itu harus, karyawan itu harus diletakkan, ditempatkan di sesuai bidangnya di waktu yang tepat. Ya. Jadi jangan sampai meletakkan, mencari orang itu di waktu yang tidak tepat atau diletakkan di posisi yang dia tidak sukai. Ya, jadi sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ya, jadi kalau kita kerja itu, aduh ini kayaknya bagian ini saya nggak cocok. Stres saya di sini nih. Ya, kerjanya nggak nyaman, mana enak kan? Jadi kalau kerja nggak enjoy, nggak dinikmati, itu ya orang kan banyak istilahnya, aduh kerja jangan sampai stres ya. Ya, kalau kerja stres ya nggak bagus lah ya. Nah, jadi kerja itu harus sesuai kemampuan dan kita minati. Makanya dikatakan the right man on the right place and the right time. Ada pertanyaan sampai situ? Belum ya? Kalau Belum ada, Mister. baik, kita lanjut. Kalau gitu ya, kita masuk berikutnya, slide berikutnya. Nah, SDM itu juga disebut dengan kata lain manajemen personalia ya. Ini ngomong-ngomong, adik-adik ada yang bekerja di bagian personalia atau SDM? HRD dari sekian orang nih. Nah, ini udah 18 nih. Berarti 3 orang yang belum hadir nih ya. Ada. Pekerjanya ada. Di bagian HRD ada nggak? Ada ya. Nah, jadi SDM itu bisa disebut juga manajemen personalia. Ya, dan manajemen sumber daya manusia MSDM memiliki kesamaan dalam fungsinya ya. Nah, SDM dengan MSDM itu memiliki kesamaan dan fungsi. Perbedaannya di mana? Ini ya, tolong perhatiin ya, perhatikan. Perbedaannya kalau MSDM dikaji secara makro. Makro itu secara luas ya, secara global. Ya, manajemen personalia dikaji secara mikro, ya. Mikro itu lebih kecil skopnya ya. Kemudian MSDM pendekatannya secara modern. Kalau manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Nah, itu perbedaannya ya antara SDM dan MSDM. Yang ketiga, MSDM berpandangan bahwa karyawan dalam setiap organisasi atau perusahaan adalah kekayaan atau aset. Aset ya, tadi Bapak udah bilang di awal kan. Nah, jadi karyawan itu aset. Jadi di samping aset harta benda perusahaan seperti gedung, tanah, karyawan ini aset juga. Ya. Aset yang bergerak kan. Aset utama organisasi atau perusahaan. Jadi harus dipelihara dengan baik. Ya kan? Iyalah. Jadi dikasih pelatihan ya kayak Indri ya. Bapak doain lolos dari magang, habis itu bisa dikontrak ya Indri ya. Amin ya Allah, amin. Ya. Jadi nggak apa-apa, magang itu memang biasa ya. Jangan dianggap sepele. Penting selama magang Ya, ini jangan sampai terlambat loh. Maksudnya apa Pak? Usahakan jangan telat Iya, Mister. ya. Kalau masuknya Ya. jam 8, Indri ya usahakan 8.15 sudah di ya, jangan lihat orang lain terlambat, Iya. biarin aja. Ya, Mister. Oke, ya. Jadi karyawan ini aset ya. Karyawan adalah aset yang harus dipelihara dengan baik ya. Karena kalau karyawannya pintar, memiliki kemampuan, kerjanya cekatan, kemampuannya luar biasa, handal, yang untung kan perusahaan, targetnya kecapai, ya kan? Nah, makanya itu tadi, perusahaan pasti melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan nggak tanggung-tanggung, ada yang dikirim ke luar negeri kan, kayak perusahaan-perusahaan apa tuh, Trakindo,
ya kan, unit traktor itu pelatihannya sampai keluar Astra, itu kan dikirim ke mana, ke Jepang, tempat alat-alat kendaraan ada di sana kan, Korea dan seterusnya. Ya, berikutnya manajemen personalia berpandangan karyawan hanya dipandang sebagai faktor produksi. Manajemen personalia itu mengatakan ternyata karyawan hanya faktor produksi, sama dengan faktor lainnya seperti mesin. Jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Jadi kayak inilah, ya, pokoknya karyawan karena dibayar, ya, kerjanya harus beginilah, ikutin aturan, ya. Jadi harus dimaksimalkan dengan baik, nggak mau rugi perusahaannya. Baik, berikutnya manajemen SDM dan tantangan organisasi. Manajemen SDM dan tantangan organisasi. Manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi karena manusia menjadi perencana. Nah, kan tadi perencana ya, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan. Ya, alat canggih mutakhir yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya, ya, bagi perusahaan jika ya tadi peran aktif karyawan tidak diikut sertakan. Nah, karyawannya tidak dikasih pelatihan, tidak diajari bagaimana menggunakan alat teknologi ini. Mau secanggih apapun, kalau karyawannya nggak bisa menggunakan, ya percuma ya, kira-kira gitu. Jadi harus dimaksimalkan. Ya, jadi mengatur karyawan ya perlu sekali ya, karena nggak gampang ya, sulit dan kompleks lah ya. Ada karyawan yang berpikirnya kemampuannya cepat, ada yang agak lambat, ya kan. Terus statusnya, pendidikannya, latar belakangnya ya. Nah, ini sangat bergantung, makanya pelatihan itu penting. Nah, belum lagi nanti tentang teamwork, kerja secara tim. Nah, ya. Jadi mengoptimalkan karyawan ini harus betul-betul. Makanya orang HRD itu bisa membaca betul ya. Jadi karyawan-karyawan yang ada. Makanya kenapa dalam setiap tes kerja pasti ada yang namanya tes psikotes. Kira-kira apa makna dari tes psikotes itu? Bapak mau dengar suara siapa nih? Ntar dulu Bapak lihat nama-namanya. Yang baru gabung. Untuk mengetahui kepribadiannya, Mister. Kepribadiannya. Tuh. Untuk mengantisipasi Terus? segala hal-hal yang untuk mengantisipasi segala hal yang merugikan perusahaan, kayak mencuri gitu, Mister. Oh gitu, ya. Ya, kalau dari tafsirnya seperti itu, Mister. Ya. Boleh tambahin. Mana nih? Mufdatur Vigo. Mana nih? Orangnya mana nih? Tadi joinnya baru ya. Mana? Mufidatur. Halo Mufidatur, Bapak ingin kenal. Mana? Bapak kalau Wildan, Irsad, Indri ya udah kenal nih. Maksudnya Mufidatur mana? Mufidatur. Mister, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa nih barusan ya. Iya, Mufidaturnya lagi di jalan, Mister. Oh, ini Anissa. Baru pulang kerja. Kalau gitu Anissa lah. Karena Anissa yang jawab, Anissa yang Bapak tanya. Boleh. On cam dulu kamu. Sebentar. Ya, tadi Wildan udah jawab. Sebaru 5%. Kenapa dalam tes itu ada tes psikotes? Tujuannya untuk apa? Jawab aja, salah nggak berdosa. Kenapa, Mister? Kenapa dalam tes di perusahaan, tes masuk kerja itu selalu dilakukan tes psikotes? Apa sih
maksud dilakukan tes psikotes tuh? Nah, kira-kira kamu tahu? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Mister. Lah kan tadi pada bilang salah nggak berdosa. Iya. Nah, Ke satu untuk perusahaan itu biar tahu pertama kinerja seseorang yang pelamar ini. ya terus? Ya, terus kelihatan dari apa pengalaman atau tidaknya gitu, Mister. Ya. Dua. Oh, tadi mau ada keberapa? Ke satu, kedua, mau sampai yang keberapa nih? Mister itu aja. Oh, udah. Udah, ya dua aja ya. Ya. Ada yang mau nambahin lain selain Anissa dan Wildan tadi? Ada yang mau nambahin? Ante. Indri mau nambahin? Nah, Iya, Mister. nambahin. Ya, silakan. Mengetes ilmu pengetahuannya, Mister. Ketahuan. Ya. Jadi psikotes itu intinya kenapa sih setiap perusahaan selalu mengajukan tes psikotes yang nanti yang menilai psikolog. Nah, karena itu ada sekolahnya kan. Karena ingin mengetahui kira-kira nih karyawan ini, kandidat calon karyawan ini memiliki kemampuan dalam bekerja itu sejauh mana. Memiliki daya tahan nggak terhadap jenis-jenis pekerjaan. Seperti apa yang dia cocok. Bisa nggak kerja dengan tekanan. Ya kan? Bisa diketahui itu. Wah, ini ternyata Indri ini kalau kerja nggak bisa dimarah-marahin nih. Nggak bisa ketahuan itu. Ya, bisa ketahuan dari kita guratan kita menggambar dalam. Jadi psikotes itu bukan ujiannya benar salah gitu, tapi ketahanan fisik kita, ya IQ kita bisa kelihatan di situ. Makanya perusahaan selalu menggunakan psikotes. Ya, tujuannya tahu seluk-beluk pribadi kita. Kalau kita bekerja itu, kita bekerja cocok di bidang ini, juga bisa diketahui kita bisa bekerja dalam tekanan atau tidak, dan seterusnya. Oke ya, baik. Kita lanjut ya. Kalau mau tanya, silakan ya. Menurut Raymond A. New, berbagai tantangan yang dihadapi organisasi dalam manajemen SDM dikelompokkan dalam 3 kategori katanya. 1, tantangan kesinambungan usaha. 2, tantangan global. 3, tantangan teknologi. Nah, ya, jadi ada 3 tantangan nih sekarang ya. Kesinambungan usaha, global, dan teknologi. Yang sekarang terjadi kan. Jadi apa? Kesinambungan usaha, ya. Jadi usaha itu sebaiknya terus berkembang lah, ya. Maksudnya ya perusahaan kalau kita baru berdiri kan pasti perusahaannya baru 1, ya kan. Habis itu kita berharap kan perusahaannya bisa ada 2, 3, buka cabang dan seterusnya, gitu kan, Indri? Itu namanya maju, ya kan? Jadi perusahaannya ada di seluruh wilayah Indonesia, berarti kan hebat tuh. Makin banyak dia butuh SDM. Kemudian dia juga bisa membaca persaingan global ini seperti apa. Oh, sekarang persaingannya kita harus memaksimalkan teknologi internet. Kita harus menggunakan digital. Kalau nggak menggunakan digital, ya ketinggalan kitanya. Orang jualannya melalui internet, kita masih jualan manual. Ya, pengunjungnya ya dikit lah. Ya kan? Kemudian teknologi. Ya, berikutnya SDM menunjang kesuksesan perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dan peran nyata lainnya. Perlu diketahui, SDM perusahaan ada 3 bentuk ya. Dalam perusahaan di SDM itu ada 3 bentuk. Ya, yang pertama SDM dalam perusahaan itu pertama disebut dengan pengusaha.
atau lebih dikenal investor. Nah, ya, Dede pernah dengar kata investor ya, pengusaha, investor, atau lebih keren lagi owner. Apa itu owner? Pemilik perusahaan, ya kan? Mister, saya izin tanya Mister. Boleh. Nah, ini yang Bapak tunggu. Silakan, Wildan. Untuk owner sama komisaris itu sama atau beda ya Mister? Secara kedua-duanya kan pemilik saham juga kan? Ya, bagus. Ya, bagus pertanyaan Wildan. Ya. Jadi pengusaha, owner, investor, komisaris sama ya. Tapi untuk swasta ya. Untuk swasta sama gitu ya Mister? Ya, tapi kalau pemerintah enggak. Ya, kayak Basuki Cahayapurnama yang mantan gubernur DKI itu kan, dia jadi komisaris Pertamina. Dia ditunjuk oleh pemerintah dalam ini negara kan. Jadi itu membedakannya ya. Ya bagus Wildan. Nah, tapi kalau dalam swasta komisaris itu ya investor, betul. Pengusaha, owner ya. Ya bagus. Nah, perbedaannya terkait dengan status usahanya Mister ya? Ya. Jadi dalam perusahaan itu pengusaha biasanya nggak sendiri. Ya, tapi dia partner sama kawannya yang pemilik saham berapa orang, dan itu sudah dituangkan dalam akte notaris ya. Siapa pemegang sahamnya, berapa orang, pengurusnya siapa. Nah, di dalam susunan itu ada komisarisnya siapa, pengurusnya siapa. Nanti ditunjuk lagi siapa direkturnya dan sebagainya. Oke ya, bagus. Yang kedua pemimpin manajemen. Pemimpin manajemen ini yaitu tadi di struktur organisasi. Siapa yang paling tinggi, Indri? Katanya Indri nih kan. Tadi kan udah kita bahas. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi di struktur itu siapa, Indri? Direktur. Ayo. Maaf Mister, sinyalnya jelek. Ya. Siapa yang paling tinggi? Yang pemimpin manajemen di perusahaan yang paling tinggi siapa? Di struktur organisasinya? Yang paling tinggi. Yang paling ya. Ayo, siapa? Direktur utama. Iya, jangan bilangnya direktur ya. Jadi kalau Bapak ujian keluarin nanti umpamanya siapa pimpinan paling tinggi di perusahaan? Direktur, salah. Direktur utama. Direktur utama atau presiden direktur atau CEO ya. Dalam struktur lain ya dibantu oleh para direktur atau disebut tadi BOD, Board of Director. Ya, ditulis nih, sambil keluar kalau Bapak ada catatan ya. Karena kan ngomongan Bapak kan nggak bisa direkam, Bapak ya. Bukan nggak bisa, nggak direkam kan. Baik, nah yang ketiga baru karyawan. Karyawannya siapa ya? Karyawan yang bekerja di perusahaan itulah. Ya, baik. Kita lanjut. Sekarang kita lihat sedikit, kita ulas sedikit masing-masing tadi ya. Pengusaha. Enak ya, jadi pengusaha ya. Enak nggak Indri jadi pengusaha? Enak Mister. Kenapa enaknya? Bapak kejar lagi nih. Kenapa enak jadi pengusaha? Jual gitu. Gimana? Agak kurang jelas suaranya. Nggak apa-apa, salah nggak berdosa. Enaknya jadi pengusaha Mister. Iya. Apa? Duitnya banyak, ya kan? Ya, duitnya banyak, tapi mesti butuh modal yang banyak juga Mister. Ya. Terus Butuh ilmu pengetahuannya yang banyak juga biar bisa mengelola perusahaannya. Ya. Jadi pengusaha enak nggak Pak? Enak. Pertama kalau bahasa Bapak enaknya kita bisa membuka peluang kerja buat orang lain, ya kan? Itu luar biasa tuh nilai ibadahnya, ya kan? Jadi lebih enak jadi pengusaha lah daripada karyawan ya. Kenapa? Ya
ya kita dapat, kalau perusahaannya untung ya kita dapat tapi kalau perusahaannya rugi ya resikonya rugi kan ya gitu. Jadi pengusaha, setiap orang yang menginvestasikan modalnya atau duitnya untuk memperoleh pendapatan dari hasil keuntungan perusahaan yang tidak menentu. Jadi masih apa ya? Masih untung-untungan lah. Ya, namanya risk taker. Tidak menentu, ya bisa untung bisa rugi. Ya, pasti masih berisiko. Ya. Nah, jadi pengusaha berisiko. Jadi karyawan berisiko juga. Kira-kira jadi karyawan berisikonya apa? Nisa, mana Nisa? Bapak sapa Nisa dulu. Mana Nisa? Halo Nisa, where are you? Ya, Mister. Kedengaran tadi pertanyaan Bapak? Ya, Mister. Apa kalau iya apa? Pertanyaan Bapak tadi apa? Jadi Resiko menjadi karyawan. Iya, betul. Jadi karyawan berisiko. Nah, kira-kira risiko jadi karyawan apa? Apa ya, Mister? Kayaknya kalau misalkan semua karyawan ya, misal kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan ya, resikonya dimarahin sama atasan. Ya itu risiko sederhana ya. Nah, Bapak pernah, iya bagus, nggak Bapak Nisa. Ini Bapak sengaja negur kamu biar Bapak dengar suara kamu. Jadi Kan tadi udah, Mister. Iyalah kan, ya tadi kan seterusnya sampai waktu kuliahnya selesai kan. Ya, Mister. Iya, jadi karyawan berisiko nggak Pak? Berisiko juga. Ya, Bapak pernah ketemu dengan para pengusaha ya, pernah ketemu dengan pengusaha. Bapak enak ya jadi pengusaha. Ya ada enak ada enggaknya juga. Ya, itu tadi kan seperti ini. Ya, kalau sukses perusahaan kita, alhamdulillah kita bisa dapat profit besar, bisa menyejahterakan karyawan. Ya, tapi jadi karyawan ternyata juga berisiko katanya. Tahu nggak risiko yang paling berat jadi karyawan? PHK. Apa? PHK, Mister. Pemutusan. Ya itu iya juga. Tapi yang paling Bapak kaget dia ngatakan gini, jadi karyawan tuh nggak enak. Risikonya apa? Bahasanya sederhana. Jadi karyawan tuh risikonya nggak kaya-kaya. Ya kan? Kenapa? Ya dari awal coba kita bayangin, dari awal kita kerja ya posisi kita nggak naik-naik sampai pensiun gitu-gitu aja. Kira-kira kita bisa kaya nggak? Ini Wildan. Enggak kan? Apabila bisa memutarkan uang benefit atau salarinya, bisa jadi pengusaha juga, Mister, dari karyawan juga. Oh iya. Tapi kita kan jadi pengusaha, Mister. Itu kan kau bilang tadi dari pengusaha. Jadi yang pertanyaan yang mendasar, jadi karyawan itu berisiko juga. Maksudnya berisikonya kita nggak bisa kaya-kaya. Maksudnya udah tahu kan gaji kita sebulan berapa? 5 juta. 5 juta. Terus kalaupun naik tahun depan naik nih cuma 300, 5 juta 300. Terus sampai 20-30 tahun gaji kita paling hebat maksimal apa? 8 juta, 10 juta. Padahal udah berapa tahun kita kerja? Udah puluhan tahun, udah tua lagi ya kan? Tapi kalau jadi pengusaha, itu dia bilang. Paham ya maksudnya ya? Paham nggak maksudnya? Maksudnya kita bagaimana caranya suatu ketika punya dream, punya niat untuk jadi pengusaha. Ya. Itu kita lihat tuh sekarang untuk jadi pengusaha gampang juga ya. Kayak ahli apa tuh? YouTuber ya. YouTuber yang paling kaya di Indonesia siapa? Indri. Kalau Indri ngikutin teknologi. Siapa, Mister? YouTuber yang paling kaya di Indonesia siapa? Atta Halilintar. Salah. Ria Ricis. Ria Ricis. Itu duitnya. Ria Ricis, Mister. Duitnya berserak-serak sebulan 9 miliar informasinya ya.
Belum lagi usaha lainnya, Mister. Iya, ya. Jadi ada 5 nama tuh ya. Ada Ria Ricis, Aka Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Sule. Sule enggak, youtubernya belum begitu hebat. Ya, terus si Deddy Kobujer. Kok Bapak tahu? Ya Bapak baca juga sih. Oke ya. Nah, untuk jadi usaha bisa. Nah, coba buat YouTube itu ya, belajarlah. Nah, kemarin siapa tuh ya? Yang ya tiba-tiba muncul jadi orang kaya gitu, orang jadi cuan, dapat cuan banyak ya. Baik, yang kedua pemimpin manajer. Seseorang yang mempergunakan keahliannya yang diberi wewenang oleh pengusaha untuk mengerahkan karyawan serta bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Itu pemimpin atau manajer ya, atau direktur. Kalau manajer tuh direktur juga ya. Jadi pemimpin, manajer atau direktur, orang yang memiliki keahlian yang ditunjuk oleh pengusaha. Jadi kalau manajer, direktur yang awal tuh biasanya nggak melalui lamaran, dia ada di hire, diambil, cara ngelamarnya beda dengan kita ya. Jadi direktur tuh udah punya kemampuan, bisa di hunter, diburu, diambil di perusahaan lain ya. Jadi kalau udah level sampai direktur itu mau pindah itu gampang juga ya. Jadi pemimpin direktur yang mempunyai keahlian dan sudah tahu mekanisme suatu usaha gitu ya. Yang terakhir dari 3 bentuk perusahaan yang ada di dalam perusahaan, yaitu karyawan. Pasti ya, karyawan, aset perusahaan yang sangat penting berperan menetapkan rencana, sistem, proses, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ya, yang bekerja di perusahaan tersebut agar dapat berkembang dan ujung-ujungnya menghasilkan profit atau keuntungan. Apapun perusahaannya pasti ingin profit. Kalau perusahaan profit, yang disenangkan siapa? Yang pertama ada pasti stakeholder. Stakeholder tadi ya, pemilik ya, pemegang modal. Nah, senanglah dia, duitnya maju, dia dapat dapat keuntungan, siapa nggak senang? Nah, tapi kalau dia nggak nanamin modal, perusahaannya rugi terus, ya kecewa lah dia kan. Habis itu siapa yang disenangkan? Ya tadi manajemen ya, mulai dari level direktur sampai dengan karyawan biasa. Kenapa? Ya pasti kalau perusahaannya untung, ya pasti gaji akan mengalami kenaikan, bonus akan dapat, ya kan? Rekreasi akan dapat, dan seterusnya. Ya, makanya kita sebagai karyawan bekerja itu harus secara maksimal lah begitu ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya tentang manajemen sumber daya manusia atau personalia. Itu dikenal dalam proses pengelolaannya, pelaksananya dikenal dengan POAK ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, mungkin adik-adik udah pernah juga dengar ini ya dari kuliah-kuliah lain, kuliah ekonomi juga ya. Namanya dalam sumber daya manusia pasti ada planning, ada organizing, ya, actuating, directing, dan controlling. Apa ini? Masing-masing kita bisa nanti perhatikan ya. Dalam manajer lini dan profesional dalam organisasi, dia harus pertama mendesain organisasi. Desain organisasi ya. Maksudnya organisasi itu harus dibuat, dirapikan sedemikian rupa ya. Mengelompokkan secara bersama. Mana nih yang butuh posisi yang maksimalkan ya. Mengefektifkan komunikasi dan pengambilan keputusan.
Ini dalam organisasi ya, organisasi perusahaan. Kemudian desain jabatan. Jabatan apa saja yang kira-kira yang diperlukan di perusahaan tersebut? Ya, nggak semua perusahaan sama. Ya, kalau perusahaannya masih kecil, jabatannya jangan banyak lah. Kalau banyak-banyak, ya risiko bayar gajinya nggak sanggup nanti. Ya. Kalau perusahaannya udah besar, makin banyak SDM yang dibutuhkan, makin besar juga ininya. Karyawan yang diperlukan untuk mengisi posisi jabatan tersebut. Ya, jadi tergantung struktur organisasi yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Ya. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Ya, jadi organisasi ini harus berkembang ya. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau masih baru perusahaan, umpamanya begini, kita buat perusahaan lah, ya kan? Kita buat perusahaan. Makanya nanti kalau ada rezeki, Indri sama Nisa sama Lela buat perusahaan. Perusahaan apa? Kuliner, ya kan? Ya kan? Pemegang modalnya bertiga ini, ya karena masih baru, ya kan? Kalian lah yang mengerjakan bertiga, jadi cukup 3 orang aja, kan begitu ya. Tapi dalam perjalanannya berkembang ini perusahaannya, usaha kulinernya maju, butuh kepala masak, butuh bagian apa lagi lah, sehingga butuh kira-kira 5 orang. Berarti organisasinya berkembang, ya kan? Jadi merencanakan dan menerapkan program yang didesain untuk memperbaiki efektif fungsi organisasi dan perubahan. Jadi pengembangan organisasi ini dilihat, kalau perusahaannya memang sudah harus membutuhkan SDM, membutuhkan karyawan, ya baru dipersiapkan karyawan barunya. Maka di perusahaan itu kan sudah terencana ya, dibutuhkan bagian ini. Kenapa perlu dibutuhkan? Oh ternyata posisi ini ada kandidat yang akan mengalami pensiun. Makanya dibukalah lowongan kerja untuk posisi itu. Kemudian hubungan ketenaga kerjaan ya, memperbaiki kualitas hubungan ketenaga kerjaan dengan menciptakan iklim kepercayaan dan pengembangan kontrak ke arah yang lebih positif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Semuanya bermuara kepada apa? Jadi dalam bekerja ini harus punya kontrak ya, kontrak kerja, ya. Ya adik-adik udah pegang kontrak kerja nggak? Udah punya kontrak kerja nggak? Coba, Bapak. Saya belum, Mister. Indri belum ya. Kalau Indri karena magang tadi, jadi belum ada kontrak kerja. Bagus kamu nanya Bapak, ya. Karena kalau magang nggak pakai kontrak kerja non. Magang itu sifatnya, ya. Biasanya nanti setelah itu, kalau kamu mau dilanjutkan, kamu akan kontrak 1 tahun. Nah itu ada surat perjanjian kontraknya, ya. Kalau nggak ada kontrak kerja, berarti perusahaannya tidak memindahkan undang-undang ketenaga kerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemberdayaan, ya, pemberdayaan, ya. Pemberdayaan melalui perencanaan SDM memperkirakan permintaan tenaga kerja di masa yang akan datang meliputi kuantitas maupun kualitas. Ya, jadi perencanaan SDM ini sudah direncanakan ya, direncanakan oleh siapa? Bagian HRD atau direktur HRD atau manajer HRD. Jadi udah ketahuan
tahun ini kita butuh orang berapa nih? Nah, untuk posisi apa ini? Nah, ini udah direncanakan dari program kerjanya. Oh, kita butuh orang sales. Oh, kita butuh bagian accounting. Nah, ya, bahkan nggak nutup kemungkinan gini ya, ada karyawan yang mau cuti melahirkan. Nah, itu sudah dipersiapkan kapan penggantinya itu harus hadir. Jadi jangan nanti bulan Maret saya mau cuti melahirkan. Nah, bulan Maret itu baru dicari orangnya, itu salah. Nah, jadi paling tidak bulan Januari ini ya sudah dicari, sehingga nanti ada transfer ilmu bagi yang mau cuti melahirkan tadi. Nah, itu namanya perencanaan SDM ya. Perekrutan dan seleksi ya, untuk mendapatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Masuk sekarang manajemen kinerja. Manajemen kinerja ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari perusahaan ya, hasil dari perusahaan, tim dan individu dengan mengukur dan mengelola kinerja dalam kerangka mencapai sasaran serta persyaratan kecakapan yang disepakati. Ya, memperbaiki kinerja melalui kebutuhan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Nah, tadi Bapak sudah singgung tuh ya, nanti lebih detail di pertemuan berikutnya. Bahwa tadi ya, kalau seandainya kita sudah direkrut, karyawan itu sudah direkrut, ya, harus dipikirkan pelatihan pengembangan terhadap tenaga kerja tersebut, karyawan tersebut. Agar apa? Agar dia tambah memiliki kemampuan. Agar dia juga nanti jika perusahaan itu akan membuka cabang, nah, udah ada kandidat. Nah, ya, udah ada kandidat untuk dikirim ke daerah. Ke daerah cabang yang baru tersebut. Nah, ya kan? Umpamanya kita ada di Jakarta nih ya. Nah, kan Jakarta ini biasanya perusahaannya kantor pusat kan? Nah, kita bekerja di Jakarta atau di kantor pusat. Nah, kita nggak nutup kemungkinan kita dipersiapkan untuk dikirim nanti ke kemana? Ke cabang. Oh, kita harus siap dong. Kalau nggak siap Pak gimana? Nah, ya kalau nggak bersiap, ya karir kita akan mentok lah. Nah, karena kalau kita ke daerah nggak nutup kemungkinan kita bisa pegang posisi kan, bisa jadi kepala bagian, bisa jadi kepala cabang ya. Kalau di mana? Di pusat kan persaingannya juga ketat, begitu ya. Kemudian kita ini masih cerita aspek pokok ya, aspek pokok SDM. Tadi ada manajemen kinerja, sekarang manajemen imbalan. Nah, manajemen imbalan yaitu sistem pembayaran yang layak, adil dan transparan. Nah, makanya dalam tes kerja itu kita kan diberitahukan ya, di ujung dari wawancara kita itu kira-kira gaji yang mau diberikan kepada kita berapa. Bahkan kita nggak nutup kemungkinan ditanya, kira-kira Anda kalau diterima mau gaji berapa. Begitu tuh komunikasinya ya. Biasanya ya standarnya gaji itu menurut UMR yang berlaku kan, standar undang-undang tenaga kerja berdasarkan UMR yang berlaku. Ya, UMR yang berlaku di Jakarta berapa umpamanya? 4,2, 4,3. Nah, paling tidak seperti itu. Syukur-syukur bisa di atas itu kan. Kemudian imbalan non finansial. Ya, ada imbalan non finansial yang merupakan seperti pengakuan peningkatan tanggung jawab yang ditingkatkan dan peluang untuk berprestasi. Jadi kalau kita nanti memiliki prestasi, kita akan mendapatkan imbalan non finansial, umpamanya dapat fasilitas rumah, berupa
kendaraan dinas, ya, apalagi umpamanya tunjangan handphone, macam-macam ya, macam-macam itu non finansial, nggak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk tadi fasilitas lain lah begitu ya, atau mendapatkan driver. Wah, kalau ada posisi direktur tuh kita dapat udah dapat kendaraan dinas, kita dikasih driver lagi ya. Enak dong Pak, ya enak lah. Kemudian pengembangan SDM melalui pembelajaran organisasi dan individu. Pengembangan manajemen karir. Kemudian hubungan karyawan. Hubungan karyawan ya, hubungan industrial. Nah, ini hubungan industrial nih kalau nanti ada hubungan industrial ini ada hubungan PHK ya, kemudian apalagi nih hubungan karyawan ya, hubungan industrial, ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, ini melalui proses hubungan industrial ya. Kemudian keterlibatan dan partisipasi karyawan dan komunikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Mister. Oke, kita lanjut ya. Nah, santai aja. Ini kalau mau sambil ngemil-ngemil boleh, tapi mute-nya di gambarnya di iniin ya. Manfaat dari MSDM, indikatornya produktivitas. Boleh Bapak mau dengar suara Irlin dulu. Baca Irlin. Mana Irlin? Ambil Bapak anunin. Mau minum dulu Bapaknya ya. Mana Irlin? Irlin, halo Irlin. Adakah Irlin? Ada Irlin. Lela Apriani. Where are you? Ini yang standby selalu nih Indri nih kelihatannya. Masih awet ya di depan kamera. Senang Bapak jadinya. Mana Lela? Wah, where are you? Nggak ada nih. Ini Bapak absen juga loh ya. Irsad, nanti Bapak ini ya, ngisi materi ini, nanti Bapak buat form absennya, nanti kamu absen teman kamu ya. Halo Irsad. Mana? Mister. Ya, oke. Buka dulu non videonya. Camnya, iya. Kamu belum Bapak sapa dari tadi ya? Iya, Mister nggak manggil saya. Iya, makanya udah Bapak panggil. Oke, kamu baca dulu, coba. Manfaat dari MSDM indikatornya, yang pertama produktivitas, yang pertama peningkatan prestasi kerja, yang kedua penurunan absensi karyawan, yang ketiga penurunan perputaran tenaga kerja. Ya, terus? Yang berikutnya? Udah? Penurunan jumlah tenaga kerja udah ya? Belum. Kualitas kehidupan kerja udah. Halo, Lela. Maaf, Mister, itu Hah? Kelihatan nggak? Yang kamu udah baca sampai bawah belum? Apa tadi nggak kurang nyimak nih? Kualitas kehidupan kerjanya udah? Manfaat dari MSDM, ada produktivitas, ada kualitas kehidupan kerja, quality of work life. Itu udah belum? yang pertama peningkatan keterlibatan kerja, yang kedua peningkatan kepuasan kerja, yang ketiga penurunan stres, yang keempat penurunan jumlah kecelakaan kerja. Oke. Mister, saya keluar tadi kalau pakai kamera keluar sendiri. Oh gitu, ya nggak apa-apa.
Oke. Ya, jadi manfaat dari MSDM